warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehati, salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pikar semanwa, one heart. Pikar sehati, semangat, sehat, handal, aktif. Pikar, jaya, luar biasa. Mantap. Kembali lagi pada program Tanya Ahli Pikesra Pikar Sehati. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Martinus Ujianto SIP MI Kom yang merupakan penyuluh KB Ahli Muda pendamping SSK Kabupaten Banyumas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai generasi berencana. Jadi, ayo kita bahas dengan Pak Ujianto. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih asing dengan kalimat genre. Genre itu apa? Generasi berencana. Nah, karena pada hari ini kita kedatangan sang ahlinya, jadi tenang aja teman-teman, kita akan kupas secara tuntas. Jadi, Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam Mbak Larasa ya. Iya, Mbak Larasa. Boleh saya panggil Pak Uji aja? Boleh ya. Jadi gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat ini. Karena teman-teman ini agak mungkin dari beberapa ini ada yang belum mengerti mengenai generasi berencana. Jadi boleh Pak Uji jelaskan apa itu program genre? Program genre ya? Iya. Pertama terima kasih atas kesempatannya ya. Iya. Jadi saya akan mulai mungkin dari pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah belum melihat nonton film Garis Biru? Oh, Garis pernah Biru. Belum? Kalau saya sendiri belum. Belum ya? Belum. Film Garis Biru itu dulu diliris tahun 2019. Ya. Dan waktu itu memang pada awalnya ketika belum dirilis itu memicu kontroversi. Kenapa itu Pak? Ya, karena dianggap dengan melihat trailernya waktu itu ya, itu dianggap kemudian melegalkan yang namanya pergaulan bebas. Oh, begitu. Gitu. Karena nanti kekhawatiran para orang tua kalau remaja ngelihat ini, itu nanti bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada di film. Tapi menariknya dalam perkembangannya setelah kemudian film Garis Biru itu dirilis, justru banyak apresiasi. Oh, banyak apresiasi. Ya, bahkan meraih penghargaan di Piala Citra itu sebagai kategori film terpuji gitu. Ya, dan banyak orang tua itu kemudian mengapresiasi juga karena memang film Garis Biru itu menceritakan dua remaja yang masih sekolah waktu itu ya, di bangku sekolah, namanya itu Bima sama Dara. Gitu. Jadi mereka pacaran tapi pacarannya kelewat batas. Oh begitu. Jadi ya, akhirnya hamil. Nah dari kehamilan itu kemudian muncul kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Gitu. Oh jadi tuh genre itu mengatasi yang seperti itu gitu Pak? Ya, jadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh remaja itu adalah pertemanan kan ya. Pertemanan. Ya, kita kan boleh berteman dengan siapa saja, nggak boleh pilih-pilih kan. Betul. Tapi dalam pertemanan itu kan memang ada batas-batasnya. Iya. Kita ada batas, ada norma sosial, ada norma budaya, ada norma agama yang kemudian menjadi panduan kita gimana kita berteman. Terutama kalau udah beda lawan jenis gitu ya. Karena kan hal yang wajar ya. Seusia-usia teman-teman ini kan bahkan mungkin sudah lebih muda lagi, usia SMP aja udah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian ada yang pacaran juga. Nah, dalam masyarakat kita ada budaya, ada batasan-batasan ya. Norma sosial, norma agama yang kemudian mengatur sejauh mana kemudian pertemanan itu boleh lakukan. Nah, kalau kemudian melewati batas, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya adalah itu tadi, kehamilan ya, kehamilan. Karena pergaulan bebas, ya tidak kemudian
memahami batas. Nah, ketika kemudian sudah hamil kira-kira gimana tuh? Harus dinikahkan, Pak. Iya, kalau sudah hamil tidak ada pilihan lain kan? Iya. Kecuali menikah dini. Iya, betul. Nah, kalau menikah dini kira-kira gimana? Menikah dini pasti banyak banget masa depan Iya. anak muda yang harus terhapuskan, Betul. harus direlakan, Iya. impian-impian yang harus direlakan begitu. Artinya mungkin si Bima atau Dara yang jadi tokoh di film itu, atau bahkan mungkin hampir semua remaja di Indonesia yang duduk di bangku sekolah ya, itu kan pasti sekecil apapun, sedikit apapun pasti punya cita-cita, punya rencana masa depannya kan begitu ya. Yang mungkin akan nanti melanjutkan kuliah, jadi dokter, jadi arsitek, jadi bidan dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kemudian dia tiba-tiba hamil, kan putus sekolah. Iya, betul. Ketika putus sekolah artinya apa? Artinya apa yang menjadi cita-citanya itu nanti akan terhambat, bahkan mungkin tidak akan tercapai. Betul. Nah, disinilah kemudian remaja itu harus punya rencana gitu. Rencana kedepannya mau seperti apa. Terus dalam perencanaan itu harus dilihat kira-kira apa yang bisa mendukung rencananya dan apa yang kemudian bisa menghambat, menggagalkan rencananya. Kalau yang mendukung itu berarti harus diusahakan, harus dicapai. Tapi kalau yang kemudian menghambat atau menggagalkan rencana, itu yang harus dihindari. Apa saja yang kemudian bisa menghambat? Salah satunya itu kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, kriminalitas, ya pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang ada kemungkinan besar untuk kemudian menggagalkan rencananya. Karena ketika kemudian remaja terlibat pada masalah-masalah semacam itu, maka bisa jadi kemudian rencana masa depan itu udah skip ya, sudah terhapus tuh, nggak bisa dilanjut lagi kayak gitu. Dari banyak pengalaman seperti itu ya, namanya pengalaman seperti itu. Ini yang menjadi rohnya ya, rohnya dari program generasi berencana itu. Bagaimana remaja itu punya kecerdasan dalam membuat rencana ke depan, kemudian mengupayakan yang mendukung perencanaannya dan menghindari hal-hal yang mungkin akan menggagalkan rencananya. Nah, untuk itu semua kan ada yang namanya remaja untuk membantu anak-anak muda mengenal bagaimana kita untuk berencana. Nah, bagaimana upaya agar remaja ini mengenal PIKR sih, Pak? Gitu. Jadi PIKR itu kan wadahnya ya. PIKR itu wadahnya. Kalau generasi berencana itu kan programnya. Jadi generasi berencana programnya, PIKR itu wadahnya. Gitu. Nah, kembali lagi tadi, apa tujuan dari PIKR ini? Biar remaja itu paham betul terkait dengan isu-isu masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan, dengan kesehatan reproduksi, dengan hal-hal yang nanti akan berkaitan dengan masa depannya. Nah, yang perlu kita cermati, kita waspadai sekarang misalnya di Banyumas nih ya. Di Banyumas kita ini tahun 2024 itu ranking 2 untuk HIV AIDS. Wah, di Jawa Tengah. 2 ya. Iya. Sementara yang narkoba itu ranking 3. Wah, sangat. Iya. Ranking 2, 3 ya kalau hal-hal yang sifatnya baik ya, yang prestasi itu pasti akan membanggakan. Tapi ternyata ranking 2-nya sama 3-nya kok HIV AIDS sama narkoba ini kan sangat memprihatinkan. Ya, dan di antara sekian banyak kasus narkoba dan HIV AIDS itu kan pasti di dalamnya ada juga keterlibatan remaja. Karena remaja ini menjadi pihak yang sangat rentan ya, sangat rentan itu untuk mendapatkan pengaruh yang buruk kalau tidak membentengi dirinya. Nah, bagaimana membentengi diri? Nah, salah satunya adalah dengan menjadi anggota PIKR. Karena dengan ada di PIKR nanti kita akan belajar bareng-bareng tuh, ya, belajar bareng-bareng tentang tadi itu kesehatan reproduksi. Contoh pacaran misalnya, batasnya apa sih? Iya kan, kadang-kadang kan remaja kan pasti ingin tahunya besar ya. Belum itu dipicu nonton konten-konten di HP yang mungkin ya mengarah ke sana yang hal-hal yang tidak berbau baik, seksual kayak gitu, sehingga akhirnya coba nggak apa-apa deh, peluk-pelukan dulu deh gitu, nggak apa-apa. Terus kemudian kalau udah pelukan cium leher nggak apa-apa deh,
terus kemudian cium bibir deh, akhirnya lama-lama petting nggak apa-apa deh, ya, petting, tapi akhirnya terus sampai berhubungan berhubungan seksual. Nah, hal-hal itu yang kemudian harus diketahui bahwa berhubungan seksual itu ya ada punya konsekuensi, ya, konsekuensinya, yang itu nanti akan merugikan sebenarnya, ya, merugikan. Karena kalau remaja itu harusnya ya absen, gitu. Absen itu maksudnya tidak melakukan kegiatan seksual, nggak boleh. Kegiatan seksual itu hanya dilakukan ketika sudah punya pasangan yang sah. Gitu. Dalam pernikahan, begitu. Nah, ini yang hal-hal kayak gini yang nanti harus dipelajari, ya, dipelajari oleh teman-teman remaja. Nah, itu bisa dipelajari di Big Air. Nah, gimana biar remaja tertarik dengan Big Air? Ya, Big Air harus punya branding, program-program yang memang relevan, yang relate dengan masalah-masalah remaja. Ya, kemudian pendekatannya juga harus sesuai dengan yang mereka rasakan, yang mereka alami, kayak gitu, sehingga mereka lebih dekat. Intinya ketika ngelihat Big Air, aku banget kayak gitu, ya. Ya, jangan sampai ketika ngelihat Big Air mereka. Nah, kalau kemudian masih dianggap mereka, kan berarti masih ada jarak antara aku dengan mereka, gitu. Makanya harus ketika ngelihat Big Air ya aku banget kayak gitu. Harus aku banget nih. Ya, makanya itu. Saya dengar-dengar tuh ya Pak, di kalangan remaja itu sudah dikenalkan yang namanya KB. Mengapa itu Pak? Mengapa remaja itu menjadi sasaran untuk dikenalkan program KB? Gitu. Jadi kalau kaitannya dengan KB itu sebenarnya lebih ke fokus ke penyiapan kehidupan berkeluarga, ya, karena kehidupan keluarga itu nanti menjadi salah satu tahapan dalam siklus hidup manusia. Ya, siklus hidup manusia itu kan dimulai dari ketika dia masih dalam kandungan, terus kemudian dia lahir bayi, baduta, ya, terus balita, masa prasekolah, masa kanak-kanak itu, kemudian nanti menginjak masa remaja seperti teman-teman sekarang. Nanti remaja itu kan masa transisi, ya, dari kanak-kanak ke dewasa. Ya kan, ketika kemudian sudah dewasa kan pasti teman-teman akan berpikir cari pasangan, membentuk keluarga, gitu. Nanti ketika sudah berkeluarga teman-teman akan jadi suami istri, jadi orang tua, ayah, ibu, dan seterusnya, begitu. Itu siklus hidup yang akan dialami oleh setiap manusia, sehingga salah satu fase yang penting adalah penyiapan kehidupan berkeluarga. Itu yang harus dipahami oleh remaja, bahwa untuk bentuk satu keluarga itu juga perlu perencanaan. Contohnya, kapan atau usia terbaik kapan saya akan menikah, begitu kan? Ya, nah kalau menikah kan pertimbangannya dari berbagai aspek, ya. Misalnya dari aspek kesehatan, berarti usianya sudah mencukupi. Ya, berapa usia mencukupi? 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Artinya secara kesehatan, fisik, mental siap. Itu sudah siap. Betul. Karena membentuk keluarga itu kan juga nanti akan ada kompleksitas permasalahan tersendiri, gitu. Kemudian kesiapan secara mental, kesiapan secara ekonomi, kesiapan secara sosial. Karena ketika menikah kan bukan hanya pasangan itu yang menikah, tapi biasanya kan menyatukan keluarga besar. Itu kan juga harus pandai untuk mengelola relasi, ya, antar keluarga, menempatkan diri, kedudukan saya dalam keluarga besar dan seterusnya. Ini hal yang kemudian memang harus dipersiapkan. Jadi kalau kita bicara soal KB itu memang fokusnya lebih ke penyiapan kehidupan berkeluarga, sehingga kemudian nanti setelah menikah kapan hamil, kemudian jarak kehamilan berapa tahun, anak yang dikehendaki berapa, itu kan harus direncanakan. Iya, betul. Ya, karena kalau kemudian jarak kehamilan atau kelahirannya terlalu dekat, itu juga tidak baik untuk ibunya maupun untuk anaknya. Resikonya besar, ya. Kalau jaraknya terlalu dekat, misalnya ibunya bisa terkena resiko perdarahan, keguguran dan sebagainya. Anaknya juga demikian beresiko. Biasanya kalau anaknya terlalu banyak, ya. Kalau dulu emang anak banyak itu banyak rezeki, ya, dianggap orang tua sebagai aset, ya. Iya, aset. Karena misalnya punya anak 7, laki-laki semua, misalnya ada yang gagal, ada yang disuruh nyangkul, ada yang disuruh nyari rumput, ada yang disuruh nyari kayu bakar, ada yang disuruh
macam-macam pekerjaan, meringankan Iya. beban orang tua. Mm-mm. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang. Iya. Ketika sekarang kita punya anak, maka bukan aset tapi lebih tanggung jawab, Lagi, ya. ya tanggung jawab. Atau secara ekonomi beban, Iya. ya kan, kos tersendiri kan. Sehingga banyak pasangan muda sekarang juga mikirnya, waduh kalau terlalu banyak anak nanti secara ekonomi juga kosnya akan tinggi. Iya, akan gitu. tinggi. Nah ini yang hal-hal yang nanti akan harus pertimbangkan. Setelah itu di Big R itu juga tidak hanya bicara soal itu, bicara juga soal life skill ya. Oh benar, life skill. Ada kan life Ada. skill. Nah life skill itu kan yang sifatnya hard skill, ada yang soft skill. Soft skill. Ya hard skill itu misalnya teman-teman sekarang lah ya. Teman-teman sekarang kan di era digital nih. Iya. Gimana bikin konten, gimana kemudian jualan di marketplace misalnya kayak gitu ya. Gimana menghasilkan cuan dari internet. Itu adalah hard skillnya. Iya. Ya. Tapi soft skillnya ada juga kemampuan berkomunikasi dengan orang, kemudian membangun relasi. Itu kan juga kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman. Apalagi dari banyak survei di dunia usaha membuktikan bahwa sekarang banyak perusahaan-perusahaan gede itu nyari orang-orang yang talenta-talenta yang memang punya soft skill yang tinggi, nggak sekedar hard skillnya aja, tapi punya kemampuan komunikasi yang baik, bekerja dalam tim, membangun relasi itu satu hal yang penting. Nah itu hal-hal kayak gitu bisa dipelajari di Big R. Sehingga saya yakin ini banyak manfaatnya di Big R ini. Nah gitu ya teman sehati, jadi kalian udah tahu lah ya apa pentingnya kita untuk membangun generasi berencana dan berencana sebagai remaja. Nah Bapak, terkait banyaknya isu pernikahan dini, bagaimana tanggapan Bapak dan pesan-pesan Bapak untuk remaja-remaja di luar sana, khususnya remaja SMA Negeri 1 Wangon? Oh iya, kalau kata si Agnes Monica, Agnes Monica, pernah lihat ya, iya, sinetronnya, katanya bukan cintanya yang terlarang, tapi usianya saja yang belum tepat kayak gitu. Betul. Benar nggak kata Agnes Monica? Betul. Hah? Betul. Agnes Monica bukan ya? Nah, pernikahan dini, pernikahan itu berarti pernikahan yang dilakukan di usia dini, ya. Ada banyak faktor sebenarnya menyebabkan pernikahan dini. Ada faktor budaya, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor agama, bahkan ada faktor politik juga. Ada faktor budaya, misalnya di beberapa tempat di Indonesia tuh masyarakatnya masih menganggap bahwa pernikahan dini itu menjadi satu hal yang lumrah. Bahkan harus. Jadi misalnya di Wonogiri itu ada salah satu kecamatan itu yang ada budaya yang namanya budaya tunggon. Apa tunggon. itu, Jadi budaya tunggon itu maksudnya misalnya ada anak perempuan di keluarga itu yang sudah menginjak remaja gitu ya, usia 13, 14, 15. Terus ada laki-laki dewasa yang naksir, terus pingin menjadikan dia istri. Itu nanti dia tinggal di rumahnya si perempuan itu, ya. Gitu. Jadi dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah keluarga itu, gitu ya. Sambil kemudian dia bisa mengenal si anak ini, anak perempuan ini. Nah masa tunggunya itu ya tergantung mereka, bisa berapa bulan, bisa bertahun, tapi ya umumnya sih nggak nyampe tahun-tahunan. Nah setelah dirasa siap kemudian dinikahin kayak gitu. Dan itu menjadi penyebab kemudian banyak perempuan itu kehilangan masa depan. Iya, kemudian harus menikah dini. Ada juga misalnya penyebab yang lain kayak misalnya di Cianjur itu ada budaya yang menganggap bahwa kalau perempuan sudah umur di atas 15 tahun tapi belum menikah, itu dianggap perawan kasep. Oh, perawan kasep. Kayak gitu. Ada lagi istilahnya ya, selain perawan tua. Perawan kasep itu maksudnya ya nggak laku, dan itu menjadi budaya malu. Iya, ya ada budaya sendiri. Malu nih kalau anak perempuan saya kok belum menikah di usia 15 tahun. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, banyak yang kemudian dinikahin bahkan sama laki-laki yang sudah beristri dan sebagainya, hanya untuk mendapat status istri. Jadi di sana itu lebih baik janda daripada perawan kasep. Nah itu yang jadi persoalan. Ada juga faktor karena kemudian kurangnya pendidikan dan ekonomi. Kayak misalnya di Purbalingga itu ada satu desa yang ada di pelosok,
mereka hanya melanjutkan sampai SMP. Ketika mereka mau melanjutkan sampai ke SMA itu harus ke ibu kota kecamatan. Itu berarti harus ngekos, mengeluarkan uang untuk kos, untuk biaya makan dan sebagainya. Itu bagi mereka nggak terjangkau. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Apalagi di desanya mereka bisa buat sapu itu ya, isuk, sehingga bisa mencukupi kehidupan ekonominya. Sehingga akhirnya menikah dini itu dianggap satu yang lumrah. Tapi dari banyak praktek menikah dini itu biasanya diikuti juga dengan perceraian di usia dini. Dan juga kekerasan nih Pak, kekerasan, perceraian, keguguran, banyaknya anak-anak stunting dan lain-lain. Betul. Jadi memang pernikahan dini itu harusnya dipertimbangkan ulang dan tidak kita rekomendasikan ya. Karena memang ada banyak hal yang harus disiapkan gitu agar nanti pernikahan itu bisa menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Apalagi bagi remaja perempuan ini ya, remaja perempuan ini dalam banyak kasus pernikahan dini banyak yang sebenarnya menjadi pihak yang sangat dirugikan sebenarnya kayak gitu. Karena biasanya kalau ada pernikahan dini perempuannya hamil, biasanya perempuannya dikeluarkan dari sekolah ya. Sementara laki-lakinya masih bisa nerusin sekolah kayak gitu. Terus kemudian nanti ketika sudah lahir harus ngurus anak dan seterusnya kayak gitu. Sementara mungkin yang laki-laki masih bisa berkarir di luar rumah. Nah ini remaja putri harus itu, makanya jangan mudah terbujuk rayu gitu ya. Betul. Jadi di sini kayak gitu lebih merugikan perempuan. Jadi enaknya cuma sesaat, tapi menderitanya seumur hidup itu yang harus menjadi pertimbangan teman-teman. Jadi teman-teman sehati, saya sarankan jangan nikah muda dulu, Baik, terima kasih Pak Uji atas materi dan share pengalaman serta pengetahuan sampai nyebrang-nyebrang ke provinsi sampai ke kota-kota lain, sangat bermanfaat sekali. Yuk teman-teman, mulai dari langkah kecil, mulai dari kegiatan-kegiatan kecil, mulai dari pemikiran kecil, kita bangun jiwa yang besar, kita bangun langkah yang besar, dan kita menuju ke generasi emas, generasi yang berencana. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehati, salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pikar semanwa, warhat. Pikar sehati, semangat, sehat, handal, aktif. Pikar Jaya luar biasa. Mantap. Kembali lagi pada program Tanya Ahli Pikesra Pikar Sehati. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Martinus Ujianto SIP MI Kom yang merupakan penyuluh KB Ahli Muda pendamping SSK Kabupaten Banyumas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai generasi berencana. Jadi, ayo kita bahas dengan Pak Ujianto. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih asing dengan kalimat genre. Genre itu apa? Generasi berencana. Nah, karena pada hari ini kita kedatangan sang ahlinya, jadi tenang aja teman-teman, kita akan kupas secara tuntas. Jadi, Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam Mbak Larasa ya. Mbak Larasa. Boleh saya panggil Pak Uji aja? Boleh ya. Jadi gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat ini. Karena teman-teman ini agak mungkin dari beberapa ini ada yang belum mengerti mengenai generasi berencana. Jadi boleh Pak Uji jelaskan apa itu program genre? Program genre ya? Iya. Pertama terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi saya akan mulai mungkin dari pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah belum
melihat nonton film Garis Biru? Oh, Garis Pernah Biru. belum? Kalau saya sendiri belum. Belum ya? Belum. Film Garis Biru itu dulu diliris tahun 2019. Ya. Dan waktu itu memang pada awalnya ketika belum dirilis itu memicu kontroversi. Kenapa itu, Pak? Ya, karena dianggap dengan melihat trailernya waktu itu ya, itu dianggap kemudian melegalkan yang namanya pergaulan bebas. Oh, begitu. Gitu. Karena nanti kekhawatiran para orang tua kalau remaja ngelihat ini, itu nanti bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada di film. Tapi menariknya dalam perkembangannya setelah kemudian film Garis Biru itu dirilis, justru banyak apresiasi. Oh, banyak Ya, apresiasi. bahkan meraih penghargaan di Piala Citra itu sebagai kategori film terpuji gitu. Ya, dan banyak orang tua itu kemudian mengapresiasi juga karena memang film Garis Biru itu menceritakan dua remaja yang masih sekolah waktu itu ya. Di bangku sekolah, namanya itu Bima sama Dara. Oh, begitu. Jadi mereka pacaran tapi pacarannya kelewat batas. Oh, begitu. Jadi Ya, akhirnya hamil. Akhirnya hamil. Nah, dari kehamilan itu kemudian muncul kompleksitas permasalahan yang begitu. dihadapi. Gitu. Oh, jadi tuh genre itu mengatasi yang seperti itu gitu, Pak? Ya, jadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh remaja itu adalah pertemanan kan ya. Pertemanan. Ya, kita kan boleh berteman dengan siapa saja, nggak boleh pilih-pilih kan. Betul. Tapi dalam pertemanan itu kan memang ada batas-batasnya. Iya. Kita ada batas, ada norma sosial, ada norma budaya, ada norma agama yang kemudian menjadi panduan kita gimana kita berteman. Terutama kalau udah beda lawan jenis gitu ya. Karena kan hal yang wajar ya. Seusia-usia teman-teman ini kan bahkan mungkin sudah lebih muda lagi, usia SMP aja udah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian ada yang pacaran juga. Gitu. Nah, dalam masyarakat kita ada budaya, ada batasan-batasan ya, norma sosial, norma agama yang kemudian mengatur sejauh mana kemudian pertemanan itu boleh dilakukan. Nah, kalau kemudian melewati batas, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya adalah itu tadi, kehamilan ya, kehamilan. Karena pergaulan bebas, ya tidak kemudian memahami batas. Nah, ketika kemudian sudah hamil, kira-kira gimana tuh? Harus dinikahkan. Iya, kalau sudah hamil tidak ada pilihan lain kan? Iya. Kecuali menikah dini. Iya, betul. Nah, kalau menikah dini kira-kira gimana? Menikah dini pasti banyak banget masa depan anak muda yang harus terhapuskan, harus direlakan, impian-impian yang harus direlakan begitu. Artinya mungkin si Bima atau Dara yang jadi tokoh di film itu, atau bahkan mungkin hampir semua remaja di Indonesia yang duduk di bangku sekolah ya, itu kan pasti sekecil apapun, sedikit apapun pasti punya cita-cita, punya rencana masa depannya kan begitu ya. Yang mungkin akan nanti melanjutkan kuliah, jadi dokter, jadi arsitek, jadi bidan dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kemudian dia tiba-tiba hamil, kan putus sekolah. Iya, betul. Ketika putus sekolah artinya apa? Artinya apa yang menjadi cita-citanya itu nanti akan terhambat, bahkan mungkin tidak akan tercapai. Betul. Nah, disinilah kemudian remaja itu harus punya rencana gitu. Rencana kedepannya mau seperti apa. Terus dalam perencanaan itu harus dilihat kira-kira apa yang bisa mendukung rencananya dan apa yang kemudian bisa menghambat, menggagalkan rencananya. Kalau yang mendukung itu berarti harus diusahakan, harus dicapai. Tapi kalau yang kemudian menghambat atau menggagalkan rencana, itu yang harus dihindari. Apa saja yang kemudian bisa menghambat? Salah satunya itu kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, kriminalitas, ya pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang ada kemungkinan besar untuk kemudian menggagalkan rencananya. Karena ketika kemudian remaja terlibat pada masalah-masalah semacam itu, maka bisa jadi kemudian rencana masa depan itu
skip ya, sudah terhapus tuh, nggak bisa dilanjut lagi kayak gitu. Dari banyak pengalaman seperti itu ya, namanya pengalaman seperti itu. Ini yang menjadi apa rohnya ya, rohnya dari program generasi berencana itu. Bagaimana remaja itu punya kecerdasan dalam dalam rencana ke depannya. membuat rencana ke depan, kemudian mengupayakan yang mendukung perencanaannya dan menghindari hal-hal yang mungkin akan menggagalkan rencananya. Nah, untuk itu semua kan ada yang namanya PIK remaja untuk membantu anak-anak muda mengenal bagaimana kita untuk berencana. Nah, bagaimana upaya agar remaja ini mengenal PIK-R sih, Pak? Gitu. Jadi PIK-R itu kan wadahnya ya, PIK-R itu wadahnya. Kalau generasi berencana itu kan programnya. Jadi generasi berencana programnya, PIK-R itu wadahnya. Gitu. Nah, kembali lagi tadi, apa tujuan dari PIK-R ini? Biar remaja itu paham betul terkait dengan isu-isu masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan, dengan kesehatan reproduksi, dengan hal-hal yang nanti akan berkaitan dengan masa depannya. Nah, yang perlu kita cermati, kita waspadai sekarang misalnya di Banyumas nih ya. Di Banyumas kita ini tahun 2024 itu ranking 2 untuk HIV/AIDS. Wah, di Jawa Tengah. 2 ya. Iya. Sementara yang narkoba itu ranking 3. Wah, sangat. Iya. Ranking 2, 3 ya kalau hal-hal yang sifatnya baik ya, yang prestasi itu pasti akan membanggakan. Tapi ternyata ranking 2-nya sama 3-nya kok HIV/AIDS sama narkoba ini kan sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Ya, dan di antara sekian banyak kasus narkoba dan HIV/AIDS itu kan pasti di dalamnya ada juga keterlibatan remaja. Karena remaja ini menjadi pihak yang sangat rentan ya, sangat rentan itu apa untuk mendapatkan pengaruh yang buruk kalau tidak membentengi dirinya. Nah, bagaimana membentengi diri? Nah, salah satunya adalah dengan menjadi anggota PIK-R. Karena dengan ada di PIK-R nanti kita akan belajar bareng-bareng tuh, ya, belajar bareng-bareng tentang tadi itu kesehatan reproduksi, contoh pacaran misalnya, batasnya apa sih? Iya kan kadang-kadang kan remaja kan pasti ingin tahunya besar ya. Belum itu dipicu nonton konten-konten di HP yang mungkin ya mengarah ke sana yang hal-hal yang apa, tidak berbau baik. seksual kayak gitu, sehingga akhirnya coba nggak apa-apa deh, peluk-pelukan dulu deh gitu, nggak apa-apa. Terus kemudian kalau udah pelukan cium leher nggak apa-apa deh, terus kemudian cium bibir deh, akhirnya lama-lama petting nggak apa-apa deh ya, petting, tapi akhirnya terus sampai berhubungan seksual. Nah, hal-hal itu yang kemudian harus diketahui bahwa berhubungan seksual itu ya ada punya konsekuensi, ya konsekuensinya, yang itu nanti akan merugikan sebenarnya ya, merugikan. Karena kalau remaja itu harusnya ya absen gitu. Absen itu maksudnya tidak melakukan kegiatan seksual, nggak boleh. Kegiatan seksual itu hanya dilakukan ketika sudah punya pasangan yang sah. Gitu. Dalam pernikahan gitu. Nah, ini yang hal-hal kayak gini yang nanti harus dipelajari ya, dipelajari oleh teman-teman remaja. Itu bisa dipelajari di PIK-R. Nah, gimana biar remaja tertarik dengan PIK-R? Ya, PIK-R harus punya branding, program-program yang memang relevan, yang relate dengan masalah-masalah remaja. Ya, kemudian pendekatannya juga harus sesuai dengan yang mereka rasakan, yang mereka alami kayak gitu, sehingga mereka lebih dekat. Intinya ketika ngelihat PIK-R, aku banget kayak gitu ya. Ya, jangan sampai ketika ngelihat PIK-R mereka. Nah, kalau kemudian masih dianggap mereka kan berarti masih ada jarak antara aku dengan mereka gitu. Makanya harus ketika ngelihat PIK-R ya aku banget kayak gitu. Harus aku banget nih. Ya, makanya itu. Saya dengar-dengar tuh ya Pak, di kalangan remaja itu sudah dikenalkan yang namanya KB. Mengapa itu Pak? Mengapa remaja itu menjadi sasaran untuk dikenalkan program KB? Gitu. Jadi kalau kaitannya dengan KB itu sebenarnya lebih ke fokus ke penyiapan kehidupan berkeluarga, ya, karena kehidupan keluarga itu nanti menjadi salah satu tahapan dalam siklus hidup manusia. Ya, siklus hidup manusia itu kan dimulai dari ketika dia masih dalam kandungan,
terus kemudian dia lahir bayi, baduta ya, terus balita, masa prasekolah, masa kanak-kanak itu, kemudian nanti menginjak masa remaja seperti teman-teman sekarang. Nanti remaja itu kan masa transisi ya, dari kanak-kanak ke dewasa, ya kan? Ketika kemudian sudah dewasa kan pasti teman-teman akan berpikir cari pasangan, membentuk keluarga gitu. Nanti ketika sudah berkeluarga teman-teman akan jadi suami istri, jadi orang tua, ayah, ibu dan seterusnya begitu. Itu siklus hidup yang akan dialami oleh setiap manusia. Sehingga salah satu fase yang penting adalah penyiapan kehidupan berkeluarga. Itu yang harus dipahami oleh remaja, bahwa untuk membentuk satu keluarga itu juga perlu perencanaan. Contohnya, kapan atau usia terbaik kapan saya akan menikah, begitu kan? Ya, nah kalau menikah kan pertimbangannya dari berbagai aspek ya. Misalnya dari aspek kesehatan, berarti usianya sudah mencukupi. Ya, berapa usia mencukupi? 21 untuk wanita, 25 untuk ya, pria. Artinya secara kesehatan, fisik, mental siap. itu sudah siap. Betul. Karena membentuk keluarga itu kan juga nanti akan ada kompleksitas permasalahan tersendiri gitu. Kemudian kesiapan secara mental, kesiapan secara ekonomi, kesiapan secara sosial. Karena ketika menikah kan bukan hanya pasangan itu yang menikah, tapi biasanya kan menyatukan keluarga besar. Itu kan juga harus pandai untuk mengelola relasi ya, antar keluarga, menempatkan diri, kedudukan saya dalam keluarga besar dan seterusnya. Ini hal yang kemudian memang harus dipersiapkan. Jadi kalau kita bicara soal KB itu memang fokusnya lebih ke penyiapan kehidupan berkeluarga. Sehingga kemudian nanti setelah menikah kapan hamil, kemudian jarak kehamilan berapa tahun, anak yang dikehendaki berapa, itu kan harus direncanakan. Iya, betul. Ya. Karena kalau kemudian jarak kehamilan atau kelahirannya terlalu dekat, itu juga tidak baik untuk ibunya maupun untuk anaknya. Resikonya besar ya. Kalau jaraknya terlalu dekat, misalnya ibunya bisa terkena resiko perdarahan, keguguran dan sebagainya. Anaknya juga demikian beresiko. Biasanya kalau anaknya terlalu banyak, ya. Kalau dulu emang anak banyak itu banyak rezeki, ya, dianggap orang tua sebagai aset ya. Iya, aset. Karena misalnya punya anak 7, laki-laki semua, misalnya ada yang gagal, ada yang disuruh nyangkul, ada yang disuruh nyari rumput, ada yang disuruh nyari kayu bakar, ada yang disuruh macam-macam pekerjaan, meringankan beban orang tua. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang. Ketika sekarang kita punya anak, maka bukan aset tapi lebih tanggung jawab. Tanggung jawab. Atau secara ekonomi beban. Iya kan, kos tersendiri kan. Sehingga banyak pasangan muda sekarang juga mikirnya, waduh kalau terlalu banyak anak nanti secara ekonomi juga kosnya akan tinggi. Gitu. Nah ini yang hal-hal yang nanti akan harus pertimbangkan. Setelah itu di Big R itu juga tidak hanya bicara soal itu, bicara juga soal life skill ya. Oh benar, life skill. Ada kan life skill. Nah life skill itu kan yang sifatnya hard skill, ada yang soft skill. Ya, hard skill itu misalnya teman-teman sekarang lah ya. Teman-teman sekarang kan di era digital nih. Gimana bikin konten, gimana kemudian jualan di marketplace misalnya kayak gitu ya. Gimana menghasilkan cuan dari internet. Itu adalah hard skillnya. Ya. Tapi soft skillnya ada juga, kemampuan berkomunikasi dengan orang, kemudian membangun relasi. Itu kan juga kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman. Apalagi dari banyak survei di dunia usaha membuktikan bahwa sekarang banyak perusahaan-perusahaan gede itu nyari orang-orang yang talenta-talenta yang memang punya soft skill yang tinggi, nggak sekedar hard skillnya aja, tapi punya kemampuan komunikasi yang baik, bekerja dalam tim, membangun relasi, itu satu hal yang penting. Nah itu hal-hal kayak gitu bisa dipelajari di Big R. Sehingga saya yakin ini banyak manfaatnya di Big R ini. Nah gitu ya teman sehati, jadi kalian udah tahu lah ya apa pentingnya kita untuk membangun generasi berencana dan berencana sebagai remaja. Nah Bapak, terkait banyaknya isu pernikahan dini,
bagaimana tanggapan Bapak dan pesan-pesan Bapak untuk remaja-remaja di luar sana, khususnya remaja SMA Negeri 1 Wangon? Oh iya, kalau kata si Agnes Monica, Agnes Monica. pernah lihat ya, anunya ya, Iya, sinetronnya. Katanya bukan cintanya yang terlarang, tapi usianya saja yang belum tepat kayak gitu. betul. Bener nggak kata Agnes Monica? Betul, Hah? betul. Agnes Monica bukan ya? Nah, pernikahan dini, pernikahan itu berarti pernikahan yang dilakukan di usia dini, ya. Ada banyak faktor sebenarnya menyebabkan pernikahan dini. Ada faktor budaya, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor agama, bahkan ada faktor politik juga. Ada faktor budaya, misalnya di beberapa tempat di Indonesia tuh masyarakatnya masih menganggap bahwa pernikahan dini itu menjadi satu hal yang lumrah, bahkan harus. Jadi misalnya di Wonogiri itu ada salah satu kecamatan itu yang ada budaya yang namanya budaya tunggon. Apa Tunggon. itu, Jadi budaya tunggon itu maksudnya misalnya ada anak perempuan di keluarga itu yang sudah menginjak remaja gitu ya, usia 13, 14, 15. Terus ada laki-laki dewasa yang naksir, terus pingin menjadikan dia istri. Itu nanti dia tinggal di rumahnya si perempuan itu, ya. Gitu. Jadi dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah keluarga itu, gitu ya. Sambil kemudian dia bisa mengenal si anak ini, anak perempuan ini. Nah, masa tunggunya itu ya tergantung mereka, bisa berapa bulan, bisa bertahun, tapi ya umumnya sih nggak nyampe tahun-tahunan. Nah, setelah dirasa siap kemudian dinikahin kayak gitu. Dan itu menjadi penyebab kemudian banyak perempuan itu kehilangan masa iya, depan. kemudian harus menikah dini. Ada juga misalnya penyebab yang lain, kayak misalnya di Cianjur itu ada budaya yang menganggap bahwa kalau perempuan sudah umur di atas 15 tahun tapi belum menikah, itu dianggap perawan kasep. Perawan kasep. Kayak gitu. Ada lagi istilahnya ya, selain perawan tua. Perawan kasep itu maksudnya ya nggak laku, dan itu menjadi budaya malu. Ya, ada budaya sendiri. Malu nih kalau anak perempuan saya kok belum menikah di usia 15 tahun. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, banyak yang kemudian dinikahin bahkan sama laki-laki yang sudah beristri dan sebagainya, hanya untuk mendapat status istri. Jadi di sana itu lebih baik janda daripada perawan kasep. Nah, itu yang jadi persoalan. Ada juga faktor karena kemudian kurangnya pendidikan dan ekonomi. Kayak misalnya di Purbalingga itu ada satu desa yang ada di pelosok, mereka hanya melanjutkan sampai SMP. Ketika mereka mau melanjutkan sampai ke SMA itu harus ke ibu kota kecamatan. Itu berarti harus ngekos, mengeluarkan uang untuk kos, untuk biaya makan dan sebagainya. Itu bagi mereka nggak terjangkau. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Apalagi di desanya mereka bisa buat sapu itu ya, isuk, sehingga bisa mencukupi kehidupan ekonominya. Sehingga akhirnya menikah dini itu dianggap satu yang lumrah. Tapi dari banyak praktek menikah dini itu biasanya diikuti juga dengan perceraian di usia dini. Dan juga kekerasan nih Pak, kekerasan, perceraian, keguguran, banyaknya anak-anak stunting dan lain-lain. Betul. Jadi memang pernikahan dini itu harusnya ya dipertimbangkan ulang dan tidak kita rekomendasikan ya. Karena memang ada banyak hal yang harus disiapkan gitu, agar nanti pernikahan itu bisa menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Apalagi bagi remaja perempuan ini ya, remaja perempuan ini dalam banyak kasus pernikahan dini banyak yang sebenarnya menjadi pihak yang sangat dirugikan sebenarnya. Kayak gitu. Karena biasanya kalau ada pernikahan dini, perempuannya hamil, biasanya perempuannya dikeluarkan dari sekolah ya. Sementara laki-lakinya masih bisa nerusin sekolah. Kayak gitu. Terus kemudian nanti ketika sudah lahir harus ngurus anak dan seterusnya kayak gitu. Sementara mungkin yang laki-laki masih bisa berkarir di luar rumah. Nah, ini remaja putri harus itu. Makanya jangan mudah terbujuk rayu gitu ya. Betul. Jadi di sini kayak gitu. Lebih merugikan perempuan. Iya, jadi enaknya cuma sesaat, tapi menderitanya seumur hidup. Itu yang harus menjadi pertimbangan teman-teman. Jadi teman-teman sehati, saya sarankan jangan nikah muda dulu,
Baik, terima kasih Pak Uji Ya. atas materi dan share pengalaman serta pengetahuan sampai nyebrang-nyebrang ke provinsi sampai ke kota-kota lain, gih, sangat bermanfaat sekali. Yuk teman-teman, mulai dari langkah kecil, mulai dari kegiatan-kegiatan kecil, mulai dari pemikiran kecil, kita bangun jiwa yang besar, kita bangun langkah yang besar, dan kita menuju ke generasi emas, generasi yang berencana. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana itu keren.